Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen dimanapun Anda berada, terima kasih. Kita berjumpa lagi di live channel Dog. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di kesempatan ini kita akan diskusi tentang sejarah perkopian lah, kira-kira begitu ya. Kita tahu bersama bahwa Makassar terutama ya, dan saya kira di Sulawesi Selatan dalam konteks yang lebih luas lagi di Indonesia, kita kenal bahwa di sini bisa disebut sebagai kota warung kopi ya. Mungkin ada ribuan ya. Nah, netizen saya perkenalkan lebih dulu. Di samping kanan saya ini adalah Bang Didin. Beliau penikmat kopi dan pemilik salah satu kedai kopi lah di salah satu perumahan di Makassar, dan juga senang menjalin pertemanan dengan petani kopi ya. Salah satu merek kopi yang beliau produksi saat ini adalah apa nih? Deskopidi ya, dari kopi dari Topidi di Malino, Kabupaten Goa. Nah, menarik saya kira kalau kita bicara kopi, karena kopi ini salah satu minuman paling populer, salah satu ya paling populer di dunia, dan ini berlangsung sejak berabad-abad silam. Nah, menurut Bang Didin, ini fenomena warung kopi selalu diidentikan dengan apa ya? Dengan perubahan sosial, perubahan politik yang katanya itu ya banyak dipantik di warung kopi. Nah, bagaimana pandangan Bang Didin soal itu? Jadi memang warung kopi sesuatu yang ruang yang khas yang mempertemukan semua elemen sosial. Elemen sosial ya. Jadi dia warung kopi itu hadir menjadi ruang non institusi. Jadi ketika orang tidak mau melepaskan semua seragamnya, kemudian non apa lagi nih? Dia sifatnya apa lagi nih? Tidak membawa identitas tertentu atau apa ya? Tidak membawa identitas yang ada dari luar. Jadi sifatnya semua hadir di warung kopi itu sebagai warga biasa ya. Warga biasa ya. Jadi intensitas pertemuan di warung kopi itu membuat suasana jadi cair. Dan mungkin semua orang seperti setara ya kalau di warung kopi, apalagi warung kopi yang punya meja bundar itu, yang nyaris tidak ada sisi sudut yang kemudian bisa membedakan orang toh. Nah, cuma mungkin ada kesan ya, mungkin dalam selera yang sama, dalam selera yang mungkin yang berbeda-beda, tapi dipertemukan dalam satu meja yang sama. Ya, ada yang suka tipis. Ya, ada yang tipis, ada yang tebal. Ada yang kopi hitam, ada yang kopi susu. Ada yang apa itu yang diaduk dulu. Atau ada yang dia belum aduk, dia sudah seruput mie duluan. Kira-kira begitu. Di warung kopi diterima semua selera masing-masing. Selera masing-masing ya. Semua juga lapisan ada, sampai kepala telang pun ada kalau dalam istilah orang Bugis Makassar. Jadi selain kepahitannya itu bisa kita rasakan sendiri. Oh gitu ya. Nah, bicara sejarah kopi, kalau di dunia itu awalnya di mana ya? Kalau dalam beberapa literasi kan disebut itu di Afrika, awal di Ethiopia ya, di abad ke-9 ya. Kemudian itu ditemukan oleh orang-orang Arab pada saat orang Arab secara bersamaan itu melakukan perdagangan dan luaskan agama Islam ke wilayah Afrika. Nah, makanya dalam beberapa literasi itu kopi itu awalnya berkembang di Arab. Terutama ada yang produk kopi yang kita kenal sampai kopi Mocha itu kan nama pelabuhan di Yaman. Kota Mocha ya. Oh, begitu ya. Nah, kopi itu pertama kali di situ banyak berkembang. Di tahun 1500-an lah. Jadi Ethiopia yang kita tahu sebagai basis kopi belum memahami bahwa itu tanaman kopi. Sudah dijadikan konsumsi sebenarnya, tapi tidak dalam konteks seperti penyajian kopi yang kita kenal sekarang ini yang diseduh
Dia di dalam beberapa catatan disebut mereka itu lebih seperti dicampur dengan makanan atau apa. Gitu. Jadi mungkin waktu itu belum dinamakan sebagai kopi, tanaman kopi ya. Tidak tahu apa namanya pada saat itu, Jadi Bang. ini jadi pertanyaan kenapa namanya varietas namanya Arabica itu. Nah, itulah Arab. Itu saya bilang. Nah, itulah Arab sebenarnya. Jadi penamaannya itu dari orang Arab yang melakukan. Karena memang yang menemukan artinya menyebarluaskan kopi awalnya ini orang Arab yang berdagang ke Afrika, dia bawa pulang. Dan mereka lah yang kemudian pertama kali membuat seduhan kopi itu. Dengan cara ya kayak kita di kampung itu diseduhi, disiram pakai air panas toh. Sempat dilarang kabarnya karena dianggap punya kandungan yang membuat orang itu kayak nyaman, kayak adiktif atau bagaimana lah. Jadi mungkin sempat dilarang. Ethiopia sebagai tempat penemuan orang Arab munculnya itu kopi ya. Sampai orang Arab menamakan varietasnya itu sebagai Arabica. Arabica, Arabica. Ya itulah yang dikenal yang dibawa ke Indonesia oleh Belanda kan. Kopi untuk khusus Indonesia ini kan karena adanya penjajahan Belanda. Setelah saya coba tanya-tanya petani di Topi itu dari mana asal kopinya, katanya ini dari India. Jadi orang Belanda itu mengambil kopi itu dari India. Dari Gujarat ya mungkin atau dari mana? Jadi bibitnya. Ya, karena ada juga literatur yang lain yang membahas tentang orang India yang ada salah seorang India yang pernah naik tanah suci. Kemudian dia mencoba membawa satu bibit kopi yang dia curi itu. Dia curi dari Arab membawa ke negaranya. Inilah mungkin yang berkembang di India itu. India ya. Jadi ada literatur yang menggambarkan itu. Tapi kan di tahun 1500-an, 600-an memang kopi 600-an sudah masuk ke Eropa. Lebih banyak berkembang lagi di masa Kekhalifahan Utsmani. Memang di tahun 1500-an kedai kopi sudah ada di Turki, sudah berkembang, tapi sempat dilarang juga. Nah, dari Turki kemudian beredar ke Eropa. Gitu. Jadi mungkin menariknya ini kopi karena dia selalu mengikuti alur sejarah. Jadi konon kabarnya cara kita meracik kopi itu seperti sejarah itu sedang diracik juga. Gitu ya. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Gitu ya. Bahwasanya meracik sejarah sedang selalu diracik ya. Dalam konteks sejarah. Bahwasanya peradaban itu tidak akan lahir tanpa adanya peracik sejarah. Jadi sentuhan kopi yang diracik itu melahirkan satu sejarah baru yang lewat tadi nih apalagi nih inspirasi dari racikan kopi itu. Racikan kopi ya. Dan memang di mana ya, di Prancis atau di Rusia ya. Di Rusia kan kopi itu sempat dilarang karena dianggap kopi itu minuman yang sangat mewah yang hanya dikonsumsi oleh para bangsawan. Nah, memang ya sejarah itu kan selalu kabarnya ya selalu arahnya itu ditentukan siapa yang punya kekuatan atau kekuasaan ya. Dan setiap kekuasaan di masa lalu kan selalu ada penuturnya yang melegitimasi itu toh. Dia legitimasi itu Jadi, ya kekuasaan penguasa di masa lalu itu kan tidak bisa juga membangun pengaruh yang luas kalau tidak ada yang tuturkan bahwa di sana ada yang begini, dia lebih-lebihkan ceritanya toh. Jadi memang kopi ini dalam konteks zaman dulu memang menjadi minuman konsumsi para kerajaan. Iya. Golongan kerajaan. Jadi kalangan bawah itu belum bisa menikmati itu. Tidak juga sih karena masih dia menjadi minuman elit gitu. Tidak juga sih karena di tahun 1500 kan di Turki sudah ada kedai di mana semua kalangan di situ ya bertemu di situ seperti sekarang ini membahas segala topik di situ termasuk politik. Mungkin tergantung kebijakan setiap negara mungkin ya. Ya, tergantung setiap waktu itu kan kerajaan ya. Setiap kerajaan kan punya otoritas masing-masing. Kalau kalau peradaban ini kan kita sudah masuk fase hukum kedua menuju ketiga ini. Kan hukum pertama itu sistem kerajaan. Ada namanya monarki absolut.
kehidupan kerajaan waktu itu memang cukup kuat. Letupan revolusi industri di Prancis itu menjadi ke fase akhir dari hukum pertama sistem kerajaan itu. Ya, setelah terjadi abad pencerahan lah, Renaissance di Eropa, Dan konsep-konsep tentang kehidupan bernegara itu kan sudah mulai diterapkan dalam bentuk selain kerajaan, monarki ya. Gitu. Dan di sejarah ilmu politik kan sudah dibahas di Yunani tentang bentuk sebuah negara, misalnya apa itu republik dan sebagainya kan. Kan cikal bakal revolusi Prancis kan muncul dari sebuah kafe itu. Jadi kesadaran intelektual warga Prancis waktu itu dimunculkan dari sebuah kedai kopi pro kopi, seorang warga Italia yang membuat kafe di Prancis. Jadi di tahun 1686 dan rentang waktu itu meletuslah revolusi Prancis. Kafe Procopio menjadi cikal bakal pembicaraan itu abad ke-18 ya, menentukan monarki absolut itu. Ya, revolusi liberal lah di Prancis gitu. Jadi demokrasi waktu itu dianggap senilai dengan satu cangkir kopi. Seperti itu ya? Ya, nilainya. Jadi kalau kita mau runut ke sampai hari ini dan kita balikan sejarah, bahwasanya demokrasi pernah bernilai cuma satu cangkir kopi. Berbeda dengan konteks hari ini. Oh gitu ya? Iya. Kalau sekarang kan demokrasi senilai dengan secangkir kopi ya. Ya kan tetap berlaku kan, karena misalnya di pileg kan kalau tidak ada juga kopi. Kalau sekarang tim juga tidak bisa bergerak toh. Mungkin maksudnya tidak ada minum kopi yang gratis mungkin. Iya, mungkin. Tidak ada yang catat, tapi masih banyak di Makassar kan banyak istilahnya catat dulu toh. Ya. Mungkin itu yang membuat kedai kopi itu menjadi identik dengan tadi gitu, oposisi, revolusi atau perubahan politik, perubahan sosial. Karena mungkin di warung kopi itu, kedai kopi itu tadi itu dia mengumpulkan banyak orang dari berbagai lapisan kan, dan di situ bisa dibahas segala topik di situ, termasuk soal kekuasaan, politik di situ kan. Media warung kopi itu menjadi sarana untuk khususnya kalau para politisi sebenarnya menjadi ruang. Jadi menjadi ruang publik. Jadi dia menjadi ruang publik untuk menjembatani antara sesuatu yang ideal dengan yang real. Gitu ya. Di situ bisa dirumuskan. Makanya kan di Makassar misalnya kan politisi itu sangat identik dengan warung kopi ya. Jadi kalau kita bicara kopi sebenarnya di konteks Sulsel ini sebenarnya cukup beragam nih. Jadi sekarang ini seperti ada dua kutub ini. Kutub utara itu diwakili oleh kopi Toraja, dan kutub selatan itu kopi dari Malino. Pokoknya kopi yang berada di kaki Gunung Lompo Batang lah. Mungkin Malino, Sinjai juga kan. Bawah Karaeng. Termasuk Bantaeng kan juga ada kopi di situ. Jadi saya juga baca dari beberapa literatur ada sekitar yang saya kumpulkan ada 12 kabupaten penghasil kopi di Sulsel. Toraja sendiri, kopi Toraja. Kemudian mereka yang ada nyerempet dengan Toraja, ada Kalosi, ada Baraka, ada Bunging. Kemudian masuk ke Pinrang, ada juga Pinrang. Kemudian ke Luwu sendiri, dia satu ketinggian lah. Dia satu jalur dengan dataran Latimojong ya. Latimojong. Seko. Terus ke Luwu Utara, Seko dengan apa lagi nih? Rampi. Seko dengan Rampi. Ya. Jadi di mana ditemukan ada gunung, orang bisa memastikan bahwa situ ada kopi. Bagian selatan ini, Goa Sinjai, Bantaeng, mungkin, kemudian Bantaeng. Kopi Bantaeng itu ada Daulu, Bulukumba Kahaya, Sinjai kopi Borong. Jadi masing-masing punya kekhasan tersendiri. Soal cita rasa kopi itu dia dipengaruhi juga oleh angin laut. Jadi kalau hembusan angin laut jadi kalau selama gunung itu terlindungi dari
Angin laut. Cita rasanya itu bisa tetap stabil ya. Jadi seperti Topi dengan Toraja itu cukup karena dia terlindungi oleh gunung. Gunung ya. Ya. Jadi di mana ada laut yang berdekatan, jadi cita rasanya itu bisa ini berpengaruh oleh angin laut. Kabarnya juga apa ya? Pohon apa yang banyak di Malino itu, pohon pinus ya. Katanya juga bekas-bekas tanaman pinus itu sangat berpengaruh terasa juga ya. Saya tidak tahu apakah cita rasa itu bisa tingkat keasaman atau bagaimana. Bisa menjadi satuan membentuk citra berpikir asal kopi itu. Iya. Karena dalam perspektif penikmat kopi itu cukup berkorelasi dengan konteks politik juga. Karena ada aroma di situ. Ya. Kalau kita bicara aroma politik kan aroma kopi sesungguhnya ya, yang kita rasakan juga, yang kita hirup. Ada endapan, itu bisa jadi sesuatu yang mengendap di perasaan kita. Ada perubahan warna, jadi perilaku manusia itu selalu dicitrakan seperti itu juga. Dan ada aroma. Jadi perubahan itu kan niscaya ya. Jadi sebenarnya kalau orang mau memahami politik seperti dia menikmati secangkir kopi. Ada pahitnya, ada manisnya ya, ada asam-asamnya. Jadi ketika orang menikmati politik, seharusnya dia bisa menikmati seperti menikmati secangkir kopi. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Mungkin itulah politik dalam kajian politik itu dikategorikan, ada yang mengkategorikan. Dan sebagian saya kira politik itu dianggap sebagai seni, art. Gitu. Art. Gitu. Ya. Seni mengatur strategi atau siasat untuk memperoleh kekuasaan, kira-kira begitu ya. Seni strategi lah. Makanya kan ada ya universitas yang, dan saya kira juga di Eropa sebagian yang berlakukan Master of Art gitu, MA ya, untuk ilmu politik ya. Saya kira di UGM mungkin ada, mereka menerapkan gelar MA itu untuk politik. Kira-kira begitu ya kalau bicara soal kopi. Nah, sejarah kopi di Sulawesi Selatan, Bang. Misalnya di Toraja kan memang dari dulu dikenal sebagai lumbung kopi lah ya. Bahkan kan Toraja ini dalam sejarahnya ya, dalam banyak literatur ya. Jadi kita ini bukan sejarawan ya. Kita ini hanya penikmat kopi yang mencoba memahami kopi itu ya. Saya kira secara utuh ya, dengan cara juga membaca literatur. Apa sih itu kopi gitu. Ternyata kopi itu juga di Sulsel memang ya